Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuni Anggrani Rapudi, saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk F2301014. Enjoy! Oke, kita mulai dari latar belakang. Memulai bisnis tentu saja bukan perkara yang mudah, maka kita harus mengetahui tentang berbagai aspek supaya tidak terjadi permasalahan pada bisnis yang akan jalan di masa depan. Salah satu aspek penting tersebut adalah pandangan dari hukum. Nah, apa yang dimaksud aspek hukum dalam bisnis? Apa itu aspek hukum dalam bisnis? Pengertian dari aspek hukum dalam bisnis sendiri adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan. Hukum memiliki sifat yang mengikat, bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka sebelum membangun usaha harus mengetahui dengan baik apa saja aturan yang harus kita ditaati di dunia bisnis. Mempelajari hukum juga tidak ada salahnya, supaya ketika kita memulai berbisnis, maka akan mengerti dan menjadi lebih siap. Fungsi dan manfaat. 1. Untuk dijadikan sumber informasi yang bermanfaat dan juga informatif kepada setiap pelaku bisnis. Kedua, pelaku usaha atau pebisnis jadi memahami hak maupun kewajiban pada aktivitas bisnis yang dijalankannya. Ketiga, pelaku bisnis juga akan lebih memahami hak serta kewajiban saat memulai bisnis. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan tidak akan menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan. Keempat, terciptanya sikap berbisnis yang bisa berjalan secara adil, harmonis, jujur, dan sehat, sebab adanya kepastian secara hukum. Dua aspek pokok yang digunakan dalam hukum bisnis. Yang pertama, aspek kontrak. Aspek ini merupakan sebuah perjanjian yang juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Nantinya, semua pihak yang terlibat akan tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati. Kedua, aspek kebebasan berkontrak. Di dalam aspek ini, isi perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai dengan kesepakatan dari semua pihak yang diajak bekerja sama. Sumber hukum dalam bisnis. Yang pertama, formil. Sumber formil ini berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembentukan yang secara langsung bisa dipergunakan dalam menciptakan hukum. Sumber ini juga berdasarkan pada peraturan-peraturan daerah, Undang-Undang UUD 1945, dan lain sebagainya. Yang kedua, material. Untuk sumber material ini lebih mengarah pada segi isi dan mengikuti sumbernya yang berasal dari berbagai faktor seperti agama, budaya, sosiologis, sosial ekonomi, dan sebagainya yang nantinya akan menentukan isi hukum itu sendiri. Contoh hukum dalam bisnis ada dua. Yang pertama, contoh hukum bisnis di bidang perkreditan. Mungkin kamu pernah terlibat di dalam hukum bisnis yang satu ini, yaitu perkreditan. Bentuk dari perkreditan ini juga ada banyak sekali konteksnya. Salah satunya adalah perkreditan yang ditawarkan dari suatu bank kepada para pelaku usaha dengan bunga yang sangat rendah. Yang kedua, hukum bisnis pada dunia perikatan. Istilah perikatan ini merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana ini didasarkan pada salah satu pihak mengajukan tuntutannya kepada pihak lain. Umumnya, sumber perikatan ini berdasar pada KUHP Perdata, yaitu perikatan yang muncul dari perundang-undangan, perikatan yang muncul dari perjanjian, dan perikatan yang bukan perjanjian. Ruang lingkup hukum bisnis menurut undang-undang. Ruang lingkup ada ketenagakerjaan atau buruh, hak kekayaan intelektual, transaksi jual maupun beli termasuk ekspor dan impor, jaminan utang,
penanaman modal atau investasi, badan usaha seperti CV, PT maupun firma, pembuatan kontrak, larangan terhadap monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat atau menyalahi hukum, asuransi yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 1999, bisnis internasional, perpajakan, hukum kegiatan pertambangan, jual beli perusahaan, kepailitan dan likuidasi, perusahaan go public dan juga pasar modal, berbagai surat atau dokumen berharga, perkreditan atau pembiayaan, konsolidasi, akuisisi dan merger, perlindungan konsumen sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999, penyelesaian sengketa dalam bisnis. Hukum perbankan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan surat-surat berharga. Hukum pengangkutan baik itu di darat, laut maupun udara. Hukum perjanjian internasional atau perdagangan internasional. Hukum perindustrian atau industri pengolahan. Hukum perumahan, bangunan ataupun real estate. Hukum tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2002, ahli teknologi, keagenan, dan industri. Penting pelaku usaha memahami hukum dalam bisnis. 1. Perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi hak-hak pemegang saham di suatu perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang telah berpengalaman akan berhasil dalam mengatasi keadaan seperti negara bagian. Kedua, mengatasi masalah kompensasi. Hukum bisnis juga berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah kompensasi di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, pendirian perusahaan. Sejatinya, hukum bisnis merupakan dasar dari segala jenis transaksi. Ketika seseorang akan memulai bisnis, maka akan melibatkan banyak proses izin, hukum, dan juga sewa. Seorang pengacara hukum bisnis tentunya memiliki pengalaman dengan semua aturan yang sesuai sehingga bisa membantu bisnis agar operasionalnya bisa berjalan dengan baik. Kesimpulan, memahami aspek hukum dalam bisnis sangat penting bagi seorang pelaku usaha atau bisnis agar tidak terjerat jebakan hukum. Sebagai calon entrepreneur, wajib mempersiapkan segala aspek legalitas dari bisnis yang akan dijalankan, sebab aspek legal merupakan langkah awal atau pondasi untuk menjadi perusahaan yang kuat. Terima kasih.